Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan meneruskan kembali bahasa sehari yang lalu, yaitu kemarin kita baru membahas tentang persiapan perang Armageddon dan siapa dua saksi Allah yang ada berdiri di samping Allah ketika dalam penglihatan dalam menorah. Kita sudah bahas itu. Sekarang kita akan membahas tentang perang Armageddonnya, dan bila memang waktunya masih ada, ya, dan akan meneruskan dengan bahasa tentang nubuatan 70 minggu Daniel. Jadi kalau nanti waktunya masih ada, kita teruskan ke nubuatan Daniel selama 70 minggu. Nah, saya mulai memang agak lebih cepat karena perlu waktu untuk mengundang untuk hadir di acara ini, meskipun sebetulnya ini tidak lewat undangan. Sebentar. Ya, buat yang baru bergabung, Shalom. Sebentar saya akan mengundang dulu, saya belum sempat untuk menyapa satu persatu. Ya, selamat sore semuanya yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung sudah masuk, silakan saling menyapa di antara saudara-saudara yang lain. Ya. Bahasan sore hari ini nanti akan juga diisi dengan kesaksian bila ada waktu untuk masuk berdasarkan kesesuaian materi yang kita bahas. Ya, sore hari ini di kota Bandung mendung, tapi bukan berarti akan hujan. Rupanya masih panas juga, Bapak Ibu sekalian. Ya, social distancing masih berlaku. Kita semua masih tinggal di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Saya menghimbau untuk kita mentaatinya. Baik. Apakah ada yang ulang tahun sore hari ini? Tolong kasih tahu saya. Nanti kita doakan sama-sama. Ya. Ya. Sebentar. Kasih waktu saya kira-kira kurang lebih 2 menit ya, 2 menit deh. Nggak lama. Saya mau ngundang dulu untuk semua hadir. Jadi kalau langsung hadir itu lebih bagus di jam 17 WIB setiap hari. Tanpa lewat undangan. Semua diundang untuk hadir. Tanpa terkecuali. Ya. Dan beberapa inbox Bapak Ibu juga sudah masuk ke saya mengenai pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya bersyukur semua yang ikut rupanya sudah mulai mengalami Tuhan. Dan jangan takut, jangan dibandingkan dengan pengalaman yang lain, meskipun katanya, wah kalau yang lain kayaknya banyak yang melihat, Pak, saya melihat sesuatu di alam roh begini. Ya itu mungkin ada yang begitu, tapi kita mulai untuk menyusuri tahap-tahapan apa yang sedang Tuhan kasih. Seberapa melangkah kecil sedikit itu pun sangat berarti bagi kita, karena siapa tahu di situ ditumbuhkan hikmat bersama-sama dengan kita ngalamin. Nggak semua loh Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat sesuatu tuh tumbuh hikmat di situ, nggak semua. Jadi kita sudah bahas bahwa
apapun yang kita lihatnya bukan memakai mata rohani saja, tetapi memakai mata pengertian. Agar kalau kita melihat dengan mata pengertian, yang kita lihat ada pengertian-pengertian itu muncul. Nah, itulah yang dinamakan dengan roh pengenalan akan Allah. Itu biasanya membuat kita mengerti apa yang sedang kita lihat. Ya, sebentar, lebih kurang 1 menit lagi. Mudah-mudahan beres. Ya. Dan saya berterima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah mensiarkan kembali acara ini. Saya sangat menghargainya. Kiranya di teman-teman Bapak Ibu sendiri yang di Facebook Bapak Ibu semua dapat berkat dari postingan Bapak Ibu ya. Saya bersyukur kalau ternyata acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang dari 1 menit lagi acara ini akan saya mulai. Mohon bersabar. Terus dikit lagi. Ya, silakan saling menyapa siapa yang sudah bergabung. Saling menyapa saudari-saudara seimannya. Ya, sudah semua ya. Dikit lagi deh. Ternyata di sini ada yang beberapa baru. Ya. Ya, tampaknya sudah. Baik. Selamat sore, Shalom. Saya menyapa Jimmy Parera di Papua. Shalom. Dan juga saya menyapa Ibu Lejo Fatima. Shalom Ibu. Dan Ibu Jet Boni dari Ambon. Shalom. Ibu Lopis Andrea juga dari Ambon. Shalom. Ibu Lejab dari Lembata Nusa NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore juga Ibu Rebecca. Selamat sore buat Ronald, Ibu Monica dari Medan, Pak Joni Halim dari Jakarta, Ibu Hana Feliasa dari Denpasar. Shalom semuanya. Ibu Febe dari Bekasi, Tambun. Shalom. Dan Ibu Ini Wongkar. Shalom. Ibu Ruth dari Malaysia. Ibu Reni dari Malaysia. Dika juga dari Malaysia. Wow, dari Malaysia. Ibu Susi Sioni dari Sukoharjo. Betul? Pak Anselnya Soko, apa kabar Pak? Ibu Sadrana, saya atas nama seluruh tim online, pemurid dan online mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas kehilangan orang terkasih dari Ibu Sadrana Valeri Janis. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Dan Ibu Eva Joy, selamat sore, salam. Ibu Deborah Lani Samuel, shalom Ibu. Datang juga ya Bu, bergabung. Ya, terima kasih Ibu Leri Priscilla juga dan Pak Budi sekeluarga. Shalom Ibu Leni di Bandung. Ya, Ibu Susi Sioni. Ini Ibu Susi Sioni baru ikutan langsung ngeklik dengan acara ini. Puji Tuhan. Sudah dikonfirmasi lewat acara ini Ibu sudah ada dalam track yang tepat. Nanti juga saya akan hubungin Ibu Susi Sioni karena Ibu Susi Sioni ternyata sudah pernah ngalamin berhadapan dengan roh maut dan pasti kaget. Roh maut bentuknya seperti itu. Nah, itulah roh maut. Ya, nggak seperti di film-film kartun rupanya, di film-film animasi. Rupanya seperti itulah roh maut di dunia roh. Nah, nanti saya
hubungin Ibu Susi ya. Nanti kita Ibu Kalola L. Halo, shalom. Selamat sore semuanya. Ya, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya Bapak, terima kasih atas sore hari ini. Sore dan malam yang begitu cerah. Kami menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu nyata bagi kami. Menghidupkan kami senantiasa lewat apapun. Kami mau tutup pintu, kami mau tutup jendela. Kami mau fokus kepadamu, tidak melihat kekhawatiran, tidak melihat ketakutan, tapi kami ingin melihat kami dijagai oleh anugerah-Mu, oleh perkataan-Mu, kami dibentengi oleh kasih setia-Mu, kami diikat oleh setiap janji-janji-Mu. Kami sekarang mau dipimpin oleh Roh-Mu masuk ke tanah perjanjian kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami juga dengan iman-Mu yang Kau ciptakan dan Kau pimpin sendiri. Iman itu jadi sempurna oleh karena Kau juga. Dan Roh Kudus berikan pada kami kuasa untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Bapa dan Tuhan Yesus. Berikan juga kepada kami hati yang senantiasa tanggap, merespon dengan cepat. Kami tidak mau tidur dan kami tidak mau ceroboh lagi. Kami mau dipimpin dengan roh yang taat, roh yang betul-betul mengalami pembaharuan akal budi. Kami mudah dipimpin oleh-Mu untuk kami semakin taat pada Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berkati saluran Facebook streaming ini menjadi saluran yang penuh dengan anugerah, bahkan gelombang-gelombang pemulihan, bahkan gelombang-gelombang apapun yang perlu diperbaiki sekarang terjadi dan tergenapi. Mulai dari ini sampai dengan Maranatha, kami memperoleh setiap hal yang baik lewat acara ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, selamat sore semuanya, Ibu Rizky dari Malaysia juga ya. Kemarin kita bahasin soal Perang Armageddon ya. Perang Armageddon itu kita sebutkan sebagai perang dunia ketiga. Bahkan perang terdahsyat hingga kejadian di bumi pada masa-masa itu adalah kejadian yang paling mengerikan dari sejarah yang sudah ada di bumi. Itu paling mengerikan. Jadi bayangkan yang dulu-dulu itu nggak seberapa mengerikan, tapi nanti perang Armageddon itu perang yang paling mengerikan. Pemegang peranan atau peran utama dari perang ini menurut Alkitab adalah Raja Gog dari tanah Magog, yaitu yang kita kenal sekarang dalam wujud negeri Rusia yang beribu kota di Mesek atau Moskow. Dan bangsa Tibereni yang tinggal di sebelah barat Moskow adalah keturunan Tubal. Jadi kalau yang menjadi peran utama atau yang menjadi penggagas utama perang ini sebetulnya adalah Rusia. Entah itu siapa presidennya kelak atau siapakah pemimpinnya, tapi kata Alkitab itu mengacu kepada Mesek Tubal, yaitu negeri Rusia. Namun menurut Alkitab dikatakan juga bahwa tentara Rusia ini dengan segala sekutunya akan dihabisi di bukit-bukit Israel oleh Tuhan. Bangkai ada di mana-mana dan darah mengalir setinggi kekang kuda. Ini saya pernah bagikan di 2 hari sebelumnya. Itu satu lembah Megiddo. Kalau Bapak Ibu pernah melihat fotonya, lembah Megiddo itu dataran lembah sepertinya. Lembah yang sangat luas, itu seluas apa ya? Luas banget. Mungkin beberapa kali lapangan stadion sepak bola. Dan darahnya ya, yang mengalir itu sampai dengan setinggi kekang kuda. Bayangkan. Banyak banget berarti orang-orang yang akan ditumpas. Nah, bangsa-bangsa lain dari negeri selatan dan timur juga akan bertemu di Megiddo dan berperang di sana. Ini adalah bagian dari skenario apa yang akan terjadi di perang Armageddon di lembah Megiddo itu. Kita lihat ayatnya ya. Itu mengapa tadi ada Magog, ada Raja Gog dan juga orang-orang Moskow. Itu dari mana asalnya? Di Kejadian 10 ayat 1, inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Nah, itu keturunan Yafet. Dari jalur Nuh, Yafetlah kemudian yang menjadi nenek moyang orang-orang
di daerah Eropa Timur tepatnya ya, mungkin Magog, Tubal, dan Mesek. Itu diantaranya adalah anak-anak dari Yafet. Itu garis keturunannya dari mana orang-orang Mesek orang Mesek, Tubal, dan Magog itu. Ternyata dari anaknya Nuh, yaitu Yafet. Yeskel 38 ayat 2. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Nah, itu sudah jelas, berarti itu mengacu ke negara tertentu. Saya nggak ngomongin siapa orang-orangnya ya, negaranya saja. Yeskel 39 ayat 1. Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah melawan Gog, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntut engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Jadi yang nuntun mereka itu masuk ke Israel, ya Tuhan-Tuhan juga. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh, dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Nanti jangan lupa bahwa sebetulnya yang menyerbu Israel tuh tentara-tentaranya juga akan saling berperang satu sama lain, saling mematikan, dan beberapa dari mereka ternyata ada yang baru bertobat, baru ngerti bahwa mereka diperalat oleh roh maut, oleh si antikristus, maka mereka berbalik melawan. Itu aneh tapi nyata. Tapi itulah Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya caranya Tuhan, tapi Tuhan tuh punya rencana pokoknya. Jadi kalau kita sedang hidup dalam rencana Tuhan, kita tuh dibentengi oleh kasih setianya. Betul-betul merupakan satu pelindung bagi kita meskipun risikonya besar. Ya, saya katakan nggak seperti jalan tol, tapi risikonya besar, namun aman dalam naungan Tuhan. Yeskel 39:4 lagi Yeskel. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau, dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis, dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog, dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu penekanannya jelas. Ya. Daniel 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, raja negeri selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Ayat yang ke-7, dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan, dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak. Jadi dalam keadaan itu sudah sisa-sisa perang. Orang-orang Israel akan membakar perlengkapan. Itu sisa-sisa perang. Aneh ya, yang perang-perangan itu kok jadinya saling memerangi satu sama lain, padahal orang Israelnya hanya sedikit loh, nggak terlalu banyak. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka, dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 11-nya terus, maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah khalayak ramai Gog. Dan engkau anak manusia, ayat 17, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas,
Berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan, kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu, jelas banget ya peperangannya seperti itu. Ayat berikutnya, Wahyu 14 ayat 17, saya akan terus habisin dulu ayat-ayatnya. Kemudian seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Seorang malaikat yang lain lagi datang dari mesbah, ia berkuasa atas api. Rupanya ada malaikat penguasa api. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Buah-buah anggur itu digiling di luar kota, dan dari gilingan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi dataran Megido itu rupanya yang digenangi oleh darah sampai dengan tingginya kekang kuda itu luasnya 200 mil. 200 mil itu kira-kira berapa lapangan sepak bola ya? Katakanlah 8, 200 kali 8, bagi 8. 8 kali 3, jadi 20 lapangan bola. Itu baru yang ada darahnya. 20 lebih lapangan bola itu penuh dengan darah yang tingginya kalau seperti diukur sampai dengan ke kekang kuda. Wah, mengerikan sekali ya. Matius 24:28, di mana ada bangkai di situ ada burung nazar berkerumun. Nah, ini berikutnya di Zakaria 14, Bapak dan Ibu sudah mendengarnya kemarin dari acara ini, bahwa orang-orang yang dikumpulkan oleh Tuhan untuk memerangi Yerusalem, bahkan sebelum mereka sadar, lekukan di matanya tiba-tiba hancur dan lidah di kerongkongan juga terbakar habis. Nanti baca di Zakaria 14. Dan kalau Bapak Ibu sekalian melihat lagi di kitab Yeskil, sebetulnya sangat jelas bahwa Tuhan menetak-netakkan pedang ketika semua bangsa digiring hendak dimusnahkan. Pengen tahu ya? Lihat ayatnya ya. Yuk mari kita lihat ayatnya. Kalau jelas sekali ini ayat bangsa-bangsanya. Siapa-siapa saja. Yeskil 32 ayat 10. Lihat ini. Ayat 3. Yeskil 32 ayat 3. Lihat ini. Beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum darahmu yang mengalir. Ya, juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 9. Bapak Ibu sekalian, baca kitabnya masing-masing ya, nanti baca lagi. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggil melihatmu kalau aku menetak-netakkan pedangku di depan mereka, di hadapan mereka. Mereka akan gentar terus-menerus masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab
Beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat kalayak pengikutmu berlebihan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa, kencongkakan Mesir akan dipatahkan, dan kalayak pengikutnya semua dipunahkan. Terus, nah ini di dalam ayat yang ke mana? Ayat ke-21. Dari 20. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan terlentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan terlentang. Orang-orang yang tidak bersunat itu, yang mati terbunuh oleh pedang. Ayat 22 nih, lihat. Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. 23-nya. Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya. Terus di situ Mesa dan Tubal dengan seluruh rakyatnya. 26. 29. Di situ Edom, raja-rajanya dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang mati terbunuh oleh pedang. Terus di bawahnya kemudian ada 30. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka dan semua orang Sidon dengan malu turun dekat orang-orang mati yang terbunuh. 31. Firaun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib kalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi para orang-orang yang hendak masuk dan menyerbu Yerusalem itu sudah terdefinisi jelas siapa-siapa saja. Karena di dalam Alkitab tertulis di Yeskiel 32 ini dengan jelas siapa-siapa saja. Sejelas itu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita buka Alkitab ternyata banyak rahasia-rahasia yang diungkapkan. Saya nggak bilang soal negara yang sekarang sama dengan negara begitu, kemungkinan ada bedanya. Kemungkinan saya bilang ada kemungkinan ada bedanya. Penguasa-penguasanya, raja-rajanya atau para presidennya atau para penguasanya pun kemungkinan besar bukan yang sekarang, beda sekali karena kemudian adanya perubahan struktur pemerintahan secara global nanti di penghujung akhir zaman ini. Karena kemudian yang paling akan diajak bisa untuk jadi orang-orang yang bergabung melawan Israel adalah para pemimpin dunia yang sudah bersepakat untuk masuk menjadi orang-orang, menjadi negara-negara yang satu faham. Entah itu lewat haluan politik yang sama, atau perekonomian yang sama, atau punya perjanjian bilateral yang sama. Nah, saya nggak ngomongin soal pemimpinnya antikristus. Saya nggak ngomong ke situ. Yang saya jelaskan dari Alkitabnya nulisnya seperti itu. Jadi jelas ya. Saya nggak ngomongin soal soal lebih dalam siapakah nama presidennya, siapakah nama pemimpin panglima tentaranya, nggak seperti gitu. Saya nggak langsung ke orangnya. Nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian mau lihat jelas, nanti di Alkitabnya di Yeskiel 32 baca lagi. Nah, sekarang kita masuk langsung skip. Ceritanya itu perang udah beres. Tinggal menyisakan bangsa-bangsa yang masih diperkenankan hidup oleh Tuhan. Ini bangsa-bangsa yang diantaranya adalah bangsa-bangsa yang tertekan oleh adanya perekonomian terpuruk pada masa itu. Tertekan dari dampak perang yang ditimbulkan di Timur Tengah. Jadi orang-orang yang ngejar-ngejar orang Kristen dan orang Yahudi didefinisikan sebagai golongan kambing. Siapapun dia, meskipun orang Kristen sekalipun, ngejar sesama orang Kristen disebutnya golongan kambing juga. Orang Kristen yang ngejar orang Yahudi masuk golongan kambing juga. Jadi bukan soal dia orang Kristen berarti orang golongan domba gitu, enggak. Pokoknya ngejar orang Kristen dan ngejar orang Yahudi disebutnya sebagai golongan kambing. Nah,
Menjelang kerajaan 1000 tahun, Tuhan akan mengadakan penghakiman bangsa-bangsa, dibantu oleh semua orang kudusnya, yaitu kita. Kita tuh yang jadi hakim ya. Berdasarkan perlakuan bangsa-bangsa itu terhadap orang-orang percaya di seluruh dunia, apakah mereka membantu antikristus untuk memusuhi saudara-saudara Tuhan Yesus pada masa kesusahan besar itu, atau membantu mereka selama dalam aniaya dan penjara. Pertanyaannya, siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus? Ialah mereka yang memiliki roh Kristus di dalamnya, meskipun yang tertinggal itu tertinggal karena rapture, orang-orang yang lain diangkat dalam pengangkatan, mereka masih memiliki roh Kristus karena mereka masih setia dengan kekuatan mereka sendiri. Walaupun mereka tidak ikut terangkat karena masih berat ke bumi pada waktu pengangkatan. Lalu siapakah golongan kambing itu? Ialah mereka yang membenci saudara-saudara Tuhan Yesus dan sering mengutuki mereka dan memusuhi mereka, yang membantu antikristus mengejar-ngejar saudara-saudara Tuhan, baik golongan Yahudi maupun bukan Yahudi. Saat itu habislah golongan ini dan langsung dibuang ke dalam api kekal. Jadi yang masuk sebagai penghuni pertama dalam neraka itu adalah yang pertama golongan kambing, yang kedua nabi palsu, mesias palsu, dan yang ketiga antikristus. Itu tiga golongan atau tiga macam yang pertama kali masuk ke neraka. Jadi kalau tanya sama saya, Pak, neraka sampai sekarang isinya kosong dong. Masih kosong, belum ada yang masuk. Tapi ada yang lihat tentang penglihatan di neraka. Itu kan penglihatan, belum ada sampai hari ini belum ada yang masuk. Hari ini belum ada yang masuk ke situ dan dibakar di situ. Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang ngelihat begitu ya mungkin itu nanti di masa-masa yang akan datang. Namanya juga penglihatan ya. Nanti mungkin akan ada, tentu saja nanti ada. Matius 25 ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi domba dan kambing dipisahkan. Seluruh bangsa itu bukan bangsa. Mana bangsa Yunani, Amerika, Soviet. Enggak kayak gitu. Pokoknya mana kambing mana domba dipisahin. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Gitu tuh. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, orang-orang pada kaget tuh, golongan domba. Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau sakit? Kapan kami melihat engkau lapar? Tiba-tiba kan disuruh masuk ke tempat ke tempat kerajaan 1000 tahun tuh, orang-orang yang disuruh masuk tuh kaget. Kok punya hak ke sini? Emang apa yang telah kami perbuat? Nanyanya begini, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kata raja itu, kata Tuhan Yesus, jawabannya gini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 41. Dan kepada kambing, kalau yang kambing-kambing kan silakan masuk ke neraka. Mereka protes. Kapan kami tidak membuat engkau makan? Kami tidak membuat engkau merasa sendirian kalau ada di penjara. Kapan di penjaranya? Kapan merasa makannya? Kapan nggak pakai pakaiannya? Tahu gitu dikasih. Nah, lihat ini. Kemudian dia bilang dengan hal yang sama, sesungguhnya kalau kamu ketika kamu tidak kasih makan, kamu tidak kasih pakaian, kamu tidak mengunjungi di penjara, kamu tidak melakukannya bagi saudaraku yang paling hina ini. Dan dia berkata juga kepada mereka, ayat 41, yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Wah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat ini ya, kalau kita di set up-nya menjadi orang tertinggal karena memang kita nggak tahu, nggak siap, nggak ngerti caranya gimana, tertinggal tuh ya, tertinggal karena kita belum tahu caranya menguduskan diri dan mengkhususkan diri bagi Tuhan. Dijamin akan bertahan? Saya rasa enggak. Dengan banyak tekanan, dengan banyaknya ditanam oleh chip, dengan banyaknya kita melihat sekarang ini banyak orang yang ketakutan dan sebagainya. Sekarang aja belum sampai ke masa-masa itu banyak orang sudah mulai banyak yang ingin mati saja karena nggak bisa nanggung terlalu banyak penderitaan. Apalagi nanti kalau berkali-kali lipat, apa itu. Jadi setupnya mending sekarang tuh masuk dalam pengangkatan sih. Karena itu memang sudah yang dijanjikan oleh Tuhan. Masuk dalam pengangkatan. Ini panggilan loh. Panggilan, benar-benar panggilan yang dikhususkan bagi setiap anak-anak Allah. Benar-benar kita mesti ngalamin hidup bersama-sama dengan Tuhan, lalu kita ngalamin dikuduskan, punya karakter yang baru, hidup benar menurut pandangan Tuhan, bahkan kita hidup dalam dalam kesempurnaan yang sesungguhnya, bukan karena perbuatan kita ya, tapi karena kita memang benar-benar dikhususkan untuk itu. Jangan lupa, kita itu sekarang mestinya hidupnya mengarah ke sana. Shalom Pak, di tempat saya lampu padam jadi nggak bisa internetan. Nanti kalau lampu nyala gabung. Ya udah nggak bisa. Saya nggak bisa nelfon kalau gitu. Nggak bisa nelfon ke Ibu JB. Ibu JB ini yang sudah praktek bagaimana ngalamin Tuhan dengan cara menanggalkan hati lama, ganti hati yang baru. Untuk lebih jelasnya nanti kalau dia sudah nyala internetnya, nanti saya telepon dia. Ini jadi ada pertanyaan. Jadi mereka yang sudah mati yang tidak dalam Tuhan saat ini ada di mana, Pak? Yang sudah mati yang tidak dalam Tuhan ada di mana? Ya di dunia orang mati. Di kerajaan Hades, kerajaan maut, di tanah situ, di kuburan situ. Orang Kristen dalam Tuhan, meskipun di kuburan tubuh jasmaninya jadi tanah, rohnya langsung ke Firdaus. Jelas ya? Rohnya ke Firdaus. Nah, kalau misalnya orang yang nggak mati dalam Tuhan, ya di situ, di dunia orang mati, di kerajaan maut, di Hades, dalam tanah. Nah, dibangkitkannya kapan? Dibangkitkannya nanti, setelah langit dan bumi baru dimusnahkan, lalu maut, kerajaan maut, dan laut mengeluarkan orang-orang mati di dalamnya. Jadi termasuk tubuh roh, nggak dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Orang-orang mati itu, roh-rohnya, roh-roh orang mati itu dihakimi di depan tata putih. Apakah nama mereka kemudian ada, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dan apakah perbuatannya itu kemudian disidang, apakah layak nggak? Dan kalau dalam hukum Taurat, satu aja salah masuk neraka. Wah, repot ya. Repot itu. Satu salah, perbuatan satu salah aja masuk neraka. Karena mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Di antaranya oleh hukum Taurat. Dan kalau misalnya dibuka juga kitab-kitab yang lain, itu maksudnya apa, Pak? Itu ya Tuhan tuh punya rencana juga buat orang-orang itu. Kalau misalnya satu saja udah masuk neraka, mengapa dibuka kitab yang lain? Kitab kehidupan. Kalau namanya tercatat dalam kitab kehidupan, kok bisa masuk ke dunia berikutnya, ke langit dan bumi baru? Emang kenapa kalau gitu dia tercatat namanya dalam kitab kehidupan, tapi tercatatnya kapan? Kalau misalnya dia mati, rohnya tertinggal di dalam dunia orang mati, di kerajaan maut, harusnya masuk ke neraka langsung ya. Betul tidak kan? Perbuatan satupun saja masuk ke dalam neraka. Tapi Tuhan punya kesempatan juga dibuka kitab-kitab lain pas di penghakiman tata putih itu. Lah kok namanya terdaftar dalam kitab kehidupan? Itu perbuatan yang menurut saya kok bisa begitu ya? Itulah. Itu nanti pelajaran yang lain tentu saja. Saya nggak bahas itu dulu.
Sekali lagi saya bahasnya global-global aja ya. Oke, bila tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke dalam bahasan yang lain, yaitu tentang apa? Nubuatan 70 minggu Daniel. Kok jadi begini? Tadi dulu ya. Kok saya nggak bisa buka Facebook saya? Sebentar. Ini dia. Ada yang masuk sudah belum? Kalau ibu udah bisa ditelepon, bisa masuk. Belum bisa ditelepon. Belum, masih lampunya masih mati. Jadi kita masuk sekarang ke bahasan berikutnya, yaitu 70 minggu Daniel. Nubuatan 70 minggu Daniel. Saya sudah siapkan spidol karena saya akan mengkotret-kotret. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian mengikuti acara ini terus, jangan terputus. Ini satu yang bahkan mungkin jarang diungkapkan oleh banyak orang. Stay tune, saya akan siapkan dulu tulisan-tulisan tertentu. Nanti selama saya membagikan konten ini, saya akan nuliskan angka-angka tertentu agar Bapak dan Ibu sekalian nangkep. Kita serang lebih dalam lagi soal penggenapan nubuatan Tuhan. Sebentar, saya minum dulu. Nah, mungkin ada beberapa orang yang pernah baca Alkitab. Kok pernah ya? Emang nggak sering. Pernah mungkin baca Alkitab dan ada satu cerita bagaimana bangsa Israel dibuang ke tanah Babilonia. Mengapa dibuang? Nah, lihat ini, ada satu perkara yang Tuhan bukakan lewat Daniel. Daniel ini awalnya orang buangan juga. Tapi hatinya itu ternyata dibukakan Tuhan untuk dia akhirnya terlibat dalam pembicaraan dengan Tuhan. Terlibat dalam isi hati Tuhan, terlibat dalam kerinduan Tuhan untuk menolong umatnya. Daniel ini awalnya orang buangan biasa-biasa saja, tapi suatu saat dia ngalamin Tuhan lewat tumpukan kitab-kitab yang ia temukan. Ya. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Reni. Ada yang bilang kalau perbuatannya sama-sama masih hidup berbuat dosa, nanti kalau mati dibilang neraka Pak Doni, tapi Pak Doni neraka kosong. Mana yang benar Pak? Iyalah. Orang yang sekarang meninggal itu masih ada di kerajaan maut, masih menunggu penghakiman. Di penghakiman itu ditentukan apakah benar tidak masuk ke neraka gitu. Kalau namanya tercatat dalam kitab kehidupan, ya udah akhirnya lolos, nggak masuk neraka. Pertanyaannya, kok tiba-tiba muncul ada kitab kehidupan? Alkitab ngomongnya begitu. Mengapa ada kitab kehidupan di situ? Tuhan begitu pengennya. Jadi nggak langsung masuk ke neraka. Kan namanya juga dihakimi. Berhak masuk nggak ke neraka? Kalau nggak berhak masuk ke neraka, ya wis sudah lewat. Namanya Tuhan yang punya keinginan, bukan kita yang menyimpulkan, bukan Tuhan yang punya keinginan. Nah, kalau nanya sama saya, Pak, kok bisa Tuhan buka buku kehidupan? Memang rencananya begitu. Nah, tapi kok bisa Pak? Kesempatan itu gimana caranya namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Nah, makanya saya bilang ini pelajarannya lebih dalam lagi. Kan kita bahas soal seri akhir zaman. Betul? Nah, kalau misalnya seri akhir zaman itu memang nggak terkait ke situ, tapi kalau mau dibahas lebih dalam, topiknya nanti melebarnya jauh banget kan, kita soal seri akhir zaman nih ya. Maaf, nanti aja. Saya akan bahas itu nanti lain kali kalau memang ada topik-topik tertentu, karena itu bahasanya mendalam. Min? Apakah orang yang hidup di surga ditentukan orangnya, Pak? Dan orang yang di bumi baru ditentukan, Pak? Tentu saja. Orang yang hidup di surga sekarang ini adalah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Asal ada Roh Kudusnya di hati mereka masing-masing, orang tersebut masuk ke dalam surga. Hari ini juga sudah masuk bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Nah, orang yang di bumi baru adalah kemudian orang-orang yang menikmati tubuh kebangkitan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Nah, dengan tubuh yang baru itu maka orang-orang akan masuk di bumi baru, langit bumi yang baru.
Gitu ya, Ibu Maria. Gitu prosedurnya dalam Alkitab. Ibu Eva Joy nanya, mau nanya Pak, kalau orang yang sudah mati terus roh datang kepada kita, apakah betul itu roh atau itu roh jahat? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya perlu dikupas lebih dalam. Kalau di dalam Alkitab, iblis memang pernah menyamar jadi malaikat terang. Saya percaya itu karena ayatnya ada. Tapi di antaranya kalau Alkitab nulis pernah ada satu orang kudus yang dipanggil oleh dukun, oleh tukang panggil arwah di Endor oleh Saul, tukang manggil arwah itu kemudian nurut sama Saul, ia panggil Samuel yang sudah mati. Alkitab mencatat kemudian yang ilahi muncul dari bawah bumi. Banyak orang menduga itu setan yang nyamar dari Samuel, tapi Alkitab dengan jelas itulah Samuel. Dan ternyata akibat itu Saul dibunuh oleh Tuhan akibat memanggil arwah. Bukan manggil setan, manggil arwah. Arwah dan setan bedanya apa, Pak? Kalau arwah itu roh orang yang telah meninggal, arwah itu namanya. Yang tinggal di Hades itu arwah-arwah. Jelas ya? Nah, kalau ada tiba-tiba kita mimpi orang-orang yang telah meninggal, misalnya ada kakek nenek kita yang telah meninggal itu muncul di mimpi, itu setan bukan, Pak. Ya, lebih baik kalau kita sudah punya Tuhan di hati kita dan punya Roh Kudus, silakan bertanya, Tuhan, kenapa kok ada kakek nenek? Itu setan atau bukan? Gitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa itu ternyata ada satu karunia membedakan roh, jelas kita akan dipimpin oleh Roh Kudus kemudian untuk kita lakukan apa? Itu akan saya bahas nanti lah ya. Mudah-mudahan terjawab. Jadi Alkitab nggak bilang bahwa setan nyamar jadi arwah, nggak. Tapi setan nyamar jadi malaikat terang, ya ada ayatnya. Oke, kita akan masuk ke dalam bahasan ya. Ingat, saya sudah siapkan spidol untuk saya nanti mencatat. Jadi Daniel itu adalah orang-orang yang masuk dalam bilangan orang-orang yang dibuang di tanah Babilonia, tapi lewat masa-masa pembuangan itu ia menemukan ternyata ada satu sebab mengapa bangsa Israel dibuang ke tanah Babilonia. Dalam masa pembuangan bangsa Israel di Babel, Daniel pada satu hari membuka tumpukan kitab-kitab dan menemukan nubuatan Nabi Yeremia. Ini Daniel ini hidup setelah zaman Yeremia. Ia baru mengerti bahwa masa pembuangan bangsa Yahudi adalah 70 tahun lamanya. Nah, jadi dihukum 70 tahun di Babilonia. Kemudian gini, Daniel terdorong untuk berdoa, untuk minta ampun bagi dosa-dosa bangsanya. Seperti yang kita lakukan ini sekarang. Minta ampun Tuhan bagi bangsa, negara kami yang tidak mengasihi Engkau, tidak mengenal Engkau. Daniel tuh kayak gitu, bergerak menjadi pendoa. Nah, dosa bangsa Yahudi ini terutama karena ketidaktaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, ada catatan khusus dosa bangsa ini, yakni bahwa mereka melalaikan hukum Sabat bagi tanah pemberian Tuhan. Mereka tak pernah membiarkan tanah beristirahat pada tahun-tahun Sabat bagi tanah. Jadi ada kecerobohan bahwa bangsa Israel ini meskipun tanah itu harusnya istirahat di tahun ke-7, dibiarkan kerja terus tuh tanah, terus bercocok tanam sampai dengan Tuhan hitung pelanggarannya itu selama 70 tahun mesti dibuang. Harusnya tiap 7 tahun tuh tanah berhenti, Sabat, mengalami Sabat. Mau tumbuh apa aja kek nggak dibabat, mau gimana mengerikannya kek, rambatnya kemana-mana akarnya, dibiarin begitu aja. Itu Sabat tanah dilanggar begitu aja oleh bangsa Israel. Akibat itu maka Tuhan membuang bangsa Israel ke tanah Babilonia. Ya, Tuhan kita tertib, kepada bangsa pilihannya pun Tuhan tertib. Makanya perhatikan baik-baik apa yang sedang Tuhan sembunyikan dalam
yang kita bukakan pada saat hari ini. Daniel 9 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasverus dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Dihukum 70 tahun, itu kata Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia yang mana? Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi dihukum 70 tahun, habis 70 tahun baru balik lagi ke tanah mereka ya. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi ayat yang sering kita baca itu latar belakangnya adalah bangsa Israel dibuang karena pelanggaran kepada sahabat tanah. Kamu akan aku berikan rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau sudah ngadepin yang namanya penuntasan hukuman dari Tuhan. Wah, Pak, itu kan perjanjian lama, Pak, dihukum. Betul. Kalau yang baru gimana? Adanya pendisiplinan. Kalau kita nakal dan jauh dari hadirat Tuhan, ada namanya konsekuensi. Meskipun nggak seperti bangsa Israel dibuang ke tanah Babilonia, tapi seringkali kita mengalami hal-hal yang sulit. Untuk apa? Untuk kita ngalamin Tuhan. Nah, pokoknya intinya kita ngalamin Tuhan. Di ending akhirnya Tuhan akan bilang kepada kita, pokoknya hari depanmu cerah, penuh dengan harapan. Rancangan bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang ngalamin hari-hari yang tampaknya suram, tapi Tuhan jaga kita dengan benteng-benteng kasih karunia-Nya. Asal kita ngikutin rencananya itu, maka rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, penuh dengan harapan. Amin. Begitu ya. Jadi kita mesti mengerti hal ini. Dan saya gabung sekarang, kata Ibu JB. Nanti ya, saya akan telepon Ibu JB. Imamat 26 ayat 33. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus. Dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya. Dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. 2 Tawarik 36:21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanda itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Tanah dibiarkan tandus. Perekonomian dibiarkan tidak ada, kering. Mengapa? Karena kita melalaikan sabat. Sabat apa? Tuhan ingin kita beristirahat bersama-sama dengan Tuhan di waktu-waktu kita bekerja. Kita mungkin sekarang ngalamin yang namanya stres. Gimana jalan Tuhan ya? Nah, sekarang kita ikuti polanya bangsa Israel. Sampai dengan kita ngalamin istirahat penuh. Dan bukan hukuman. Proses penjalanan disiplinnya beres dari Tuhan. Kita ngalamin kembali hatinya Tuhan. Kita dipanggilnya menjadi umat pilihannya. Kemudian kita akan pulih dari yang namanya tanah tandus. Karena kita sudah menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, sebelum saya masuk ke dalam hitung-hitungan tentang nubuatan 70 minggu Daniel, saya akan telepon dulu Ibu JB. Mudah-mudahan Ibu JB sudah siap untuk saya telepon. Saya akan menghubungi Ibu JB sekarang. Sebentar ya. Mana?
Ya, tunggu sebentar. Tunggu agar saya bisa menampilkan telepon. Itu dia. Saya telepon Bu JB nih sekarang. Bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Halo Pak. Halo, shalom, selamat malam Ibu JB. Ya, Ibu JB, gimana kabarnya? Baik? Halo. Halo, apa Ya, kabar? Baik? suaranya putus-putus. Dek. Putus-putus? Putus-putus ya? Halo. Halo, halo. Suara saya terdengar jelas, Bu? Suaranya putus-putus Pak. Putus-putus? Oh, sayang ya. Oke, begini Bu. Halo. Halo. Halo? Suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Nggak bisa Yes. dengar jelas suara saya? Iya, nggak jelas. Nggak jelas? Oh, kaget. Putus-putus Pak. Ya. Nanti kita cari koneksi yang terbaik aja Bu ya. Nanti saya putusin dulu teleponnya. Terima Iya kasih, Pak. terima kasih. Iya. Ya. Iya. Ya. Mungkin nanti dicoba lagi. Oke, oke, oke. Iya. Ya, karena saya pakai apa namanya? beberapa ini apa namanya? beberapa pesawat. Jadi tarik menarik. Pertanyaan dari Pak Pinpin, apakah kita wajib menguduskan hari Sabat? Ya, gini. Sabat atau perjanjian lama atau hukum Taurat itu berlaku bagi orang-orang orang Israel pada umumnya. Tapi bagi orang-orang non-Israel pada saat zaman kasih karunia gini berlaku apa enggak? Nah, untuk kita mengerti hal ini, tentu saja kita mesti mempunyai Roh Kudus. Karena sebetulnya kalau kita mempunyai Roh Kudus, tentu Dia akan memberikan kepada pengertian kita. Demi pengertian, kita mesti memenuhi hukum yang mana nih? Bukan bukan mengesampingkan hukum Taurat. Karena ternyata Tuhan bilang kepada orang-orang Taurat pada masa itu, kamu memberikan persepuluhan, selasih, adas manis dan sebagainya, tapi yang satu engkau hiraukan, harusnya jangan dihiraukan dan juga jangan diabaikan. Jadi ada satu pernyataan dari Tuhan, kita jangan mengabaikan satupun dari hukum Taurat. Meskipun kita hidup dalam hukum kasih karunia, meskipun kita sudah hidup dalam hukum kasih karunia, tapi kita harus dengan teliti, kita nanya sama Roh Kudus, yang ini gimana? Hari Minggu aku kerja atau jangan? Nah, misalnya begitu. Tidak apa-apa kerja Bapak Ibu sekalian, tapi kita punya satu hari di mana kita istirahat. Misalnya hari apa? Senin kah, Selasa kah, Rabu kah, nggak apa-apa. Jadi menurut saya, kalau kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan ngerti caranya gimana untuk menggenapi hukum-hukum Allah. Amin. Jelas ya, Pak Pinpin. Kita lihat dulu. Ini pertanyaan dari Pak Oktavian Bayu Hermawan Korua. Kita lihat saja ya. Ini tanpa interpretasi dari ayat manapun. 1 Samuel 28 ayat 7. Saya mau Bapak Ibu sekalian belok sedikit. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya. Lihat ini, Saul ngomong pada pegawainya. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Manggil orang mati ya. Ngambil roh orang mati. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Pada para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Dan seterusnya, lalu menyamarlah Saul yang mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Jadi Saul pergi dengan 2 orang. Terus dia ketemu, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah. Dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang kusebut kepadamu. Nah, terus ayat yang ke berapa tadi? Ayat 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, kata Saul, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Sekali lagi saya mau tekankan, jangan menginterpretasikannya atau kata orang
gitu ya. Jangan, kata Alkitab gimana? Ketika perempuan itu melihat Samuel, ketika perempuan itu, si dukun Endor itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Ya. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Artinya, kan seluruh dukun-dukun dimatiin tuh pada masa itu. Si Saulnya nyamar jadi orang lain. Nah, ternyata yang muncul Samuel, si dukunnya bilang, "Mengapa kamu nipu aku? Engkau sendiri Saul," karena dia takut dibunuh. Nah, kata si Saul, "Janganlah takut, tapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Ya, perhatikan Pak Octavian. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Di sini ada aktif yang ada tiga orang yang aktif di sini. Satu Saul sebagai raja yang mencari dukun, dan yang kedua dukun di Endor, yang ketiga bukan Samuel. Samuel kan menjadi objeknya ya. Yang ketiganya ini penulis kitab Samuel. Nah, yang mencatat ini adalah penulis kitab Samuel. Jadi dia yang menjadi orang yang mencatatkan dengan jelas, tidak menginterpretasikan macam-macam, tapi benar-benar menuliskan itu dengan teliti. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ini kata si dukunnya. Kemudian mana tadi? Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah." Nah, baru si penulis Samuel ini bilang, "Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel." Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku," dan seterusnya. Jadi Alkitab mencatatkan demikian dengan jelas, jangan ditambahin dengan satu perkataan begini. Iblis bisa nyamar jadi hantu, bisa nyamar jadi arwah. Nah, ada ayatnya, Bapak Ibu. Please tolong jangan diinterpretasi. Saya ingin melihat semuanya dengan jelas, karena kemudian di dalam 1 Tawarik 10, kalau tidak salah, mana tadi? Tuhan membunuh Saul. Satu, mana tadi? Mana? Maaf ya, saya menyimpang sedikit. Saya tidak membuat satu interpretasi, tapi saya ingin melihat semua dengan jelas, secara literal, secara alkitabiah. Mana ya? Nanti Bapak Ibu sekalian dilihat di dalam Alkitab, Tuhan membunuh Saul karena perkara memanggil arwah. Untuk 1 menit lagi kalau tidak ketemu ayatnya saya akan teruskan.
Dihitung ya, satu menit. Ah, nanti deh saya akan cari ayatnya. Saya rasa itu tadi sudah jelas dan kita sudah tahu ceritanya. Saul dibunuh oleh Tuhan karena perkara memanggil arwah. Itu bukan setan tapi panggil arwah. Saya mau nanya Pak, kalau tanda salib menggunakan 5 jari tangan di dahi dan menggunakan jari 4 dan 3, minta pendapatnya. Aduh, saya gak ngerti ini. Maksudnya salib apa ya? Nah, pertanyaan Pak Pinpin, hari Sabat itu Sabtu apa Minggu? Kalau mau lihat dari konteks secara adat istiadat Yahudinya itu hari Sabtu ya Pak. Kan kita nganggapnya hari Minggu itu ibadahnya ya. Kalau mau lebih jelas lagi, hari Minggu itu ibadahnya kan di kita begitu. Nggak tahu deh, pokoknya Bapak atau gereja yang mana ngadain Sabtu juga nggak salah sebetulnya, silakan aja. Kebanyakan akan bilang gini, Minggu ke gereja aja nggak boleh kerja. Iya juga, nggak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita ngikutin, misalnya kalau kita sama Tuhan, Tuhan tolonglah hari Minggu itu toko-toko lagi rame-ramenya, saya kan lagi usaha Tuhan, kalau toko tutup di hari Minggu sayang Tuhan. Nah Tuhan ngerti kelemahan kita bukan? Baik, boleh buka silakan, asal Tuhan yang suruh. Hari Minggu engkau tetap kerja, Sabtu engkau tetap kerja, tapi di hari yang lain tokomu tutup. Begitu maksudnya Pak? Mungkin terjawab ya? Iya, tuh saya udah jawab bersama Sabtu. Ya, baik. Oke, sekarang yang mau bertanya stop dulu. Saya akan ngebahas soal tabel waktu Daniel. Karena ini yang paling penting. Ini yang paling penting dari semua apa yang dibahas, karena ini pokoknya, intinya. Masuk kembali ke seri akhir zaman. Sementara Daniel berdoa, datanglah Gabriel memberikan akal budi kepadanya untuk mengerti rancangan Tuhan akan masa depan. Ya, datanglah Gabriel untuk memberikan pengertian. Jadi pada saat itu malaikat Tuhan difungsikan untuk memberikan pengertian. Hari ini kalau kita masuk menjadi anak-anak Allah yang mempunyai Roh Kudus, yang beri pengertian siapa? Allah Bapa, memberi pengertian, hikmat dan wahyu. Nubuatan Daniel ini menjadi amat penting karena mengandung juga perhitungan waktu tentang kapan nubuatan-nubuatan itu akan digenapi. Ya, lihat ini, 7 kali 7 masa adalah waktu yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa Israel dan kota Yerusalem melakukan 6 hal penting. 70 kali 7 masa. Yang pertama, ini tugas kepada bangsa Israel dan kota Yerusalem nih. Tugas utama mereka adalah melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi atau nubuatan, dan mengurapi yang maha kudus. Ya, jadi itu tugas yang dibebankan kepada orang Israel. Amin. Nah, kita akan lihat ayatnya ya. Daniel 9 ayat 24. Mana Daniel? Daniel 9 ayat. Nah, 70 kali 7 masa. Perhatikan ini baik-baik. Mudah-mudahan ada yang. Nah, benar. Tuh kata Bu Deborah. Balik ke masalahnya. Aduh, saya tulisnya susah nih. Bentar, ini nih. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. 70 kali 7. Itu kata Alkitab itu 1 masa 1 tahun. Jadi hukuman tanda kutip dibebankan untuk
menghapuskan dosa, melenyapkan kefasikan, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilannya kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Itu 70 kali 7 yang artinya berapa? 490 tahun. Oke. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi di tengah sampai dengan dari pembangunan kota dan tembok ada 7 kali 7 dan ada 62 kali 7 masa. 62 kali 7. Oke. Sampai dengan kedatangan yang diurapi, itu sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus di Sungai Yordan ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat, mudah-mudahan masih bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu sekalian, karena ini hal yang penting. Nggak banyak orang bahas ini karena rumit hitungannya. 62 kali 7 itu berapa? 434 ya. Ini 434 tahun. Ini 49 tahun. Kalau dijumlah ini berapa? 483. Nah, ini pendidikan kepada bangsa Israel sampai dengan semua tuntas, dosa nggak ada, menghapuskan kesalahan, melenyapkan kefasikan, mendatangkan keadilannya kekal, sampai mengurapi yang maha kudus, menggenapkan nubuatan, itu 490 tahun. Tapi sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dari pembangunan Bait Suci, ini pembangunan tembok dan Bait Suci, ini sampai dengan kedatangan Tuhan kedua kali, kedatangan Tuhan di Sungai Yordan dibaptis oleh John the Baptist, ini total jumlahnya 483 tahun. Jadi sampai dengan total 483 tahun itu adalah sampai dengan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini 490 tahun, selisihnya dengan 483 berapa? Tinggal 7 tahun. Ya. Total 7 tahun ini kan tadi harusnya dibebankan kepada bangsa Israel nih, 490 tahun ini dibebankan kepada bangsa Israel. Dan kedatangan Tuhan yang kedua, kedatangan Tuhan di Sungai Yordan itu menandai adanya satu penghentian tahun saat itu. Tugas-tugasnya sekarang dibebankan kepada siapa? Kepada orang Israel yang nanti akan datang kembali ke tanah mereka masing-masing. 7 tahun ini kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain seperti sejak awal, karena mereka dibuang karena masalah sabat tanah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya mengapa banyak orang menduga bahwa mereka akan terpanggil dalam masa kesesakan untuk menginjilan terakhir kali ke dunia. Wrong. Enggak. Sebetulnya kedatangan kembali orang-orang Israel itu ke tanah mereka masing-masing justru akan melengkapi 7 tahun sisa. Itu utang pelayanan kepada Tuhan. Makanya itu kita masih tahu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang digerakkan oleh seseorang untuk tetap bertahan, jangan rapture, jangan diangkat naik ke surga. Kalau kita di surga, siapa nanti yang penginjilan? Digiru seperti itu, jangan mau. Karena kita sebetulnya dilahirkan baru untuk diangkat dalam pengangkatan. Gak boleh tertinggal. Lihat ini. 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan
seseorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian baca sejarahnya, tidak ada satupun jenderal Romawi, Babilonia, Media Persia, Yunani sekalipun pernah masuk ke Israel, ke Yerusalem, kemudian menemui ajalnya dalam air bah. Tidak ada. Sama sekali tidak ada ada sejarah bahwa seorang yang memimpin pasukan ternyata dianya mati di dalam air bah. Termasuk Jenderal Titus pun tidak mati oleh air bah. Tidak pernah saya baca dalam sejarah manapun ketika ada jenderal yang memimpin pasukan yang akan memusnahkan kota Yerusalem dan tempat kudus itu, kemudian rajanya mati dalam air bah. Tidak ada. Nah ya, nanti kita akan lihat siapa dia sebetulnya. Ntar saya pindahin lagi ke rekaman, pindahin lagi ke ini. Nah, perhatikan ini baik-baik, mudah-mudahan jelas. Kalau di 26, di ayat 26, sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja. Perhatikan ini, rakyat seorang raja. Nanti Bapak Ibu sekalian baca di Daniel 9 ayat 26. Rakyat seorang raja itu siapa? Yang dimaksud oleh rakyat seorang raja itu siapakah dia? Nanti kita akan bahas itu yang akan kita bahas nanti di selanjutnya. Dan ayat 37 ini adalah definisinya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu akan memberhentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, raja ini adalah bagian dari Antikristus. Tapi tepatnya siapa? Apakah memang itu adalah Antikristusnya sendiri? Mesias palsukah? Atau Abadonkah? Atau roh mautkah? Oke, sampai dengan saat ini Bapak dan Ibu sekalian mengerti, menangkap tadi ayatnya dan angka-angka di dalamnya. Mudah-mudahan ngerti ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Siapa yang masih belum ngerti? Oke, terusin. Nah, raja itu siapa? Oh, nanti kita akan bahas, Pak. Jadi, dari masa keluarnya dekret untuk membangun kembali Yerusalem sampai Tuhan Yesus muncul sebagai yang diurapi, yaitu ketika tampil di sungai Yordan dan dipenuhi oleh Roh Kudus setelah dibaptiskan oleh John the Baptist, ada 483 tahun jaraknya. Ya. Dan ada 4 kali dekret tentang kembalinya orang Israel ke negerinya, yakni 3 kali perintah untuk bangun bait suci dan hanya 1 kali firman yang khusus tentang pembangunan Yerusalem, yakni dikeluarkan oleh Raja Artahasta atau Artaxerxes pada tahun 445 sebelum Masehi. Itu merupakan awal perhitungan 70 minggu ramalan Daniel. Jadi ketika ada perintah untuk bangun di tembok kota Yerusalem, itu tandanya klik angka 1 dari 490 tahun. Nah, itu awal perhitungan 70 minggu Daniel. Nanti Bapak dan Ibu sekalian baca di Ezra 6, Ezra 7, itu ada titik-titik temunya atau sejarahnya. Ternyata ada dalam Alkitab, ada perintah untuk bangun bait suci. Nah, kemudian Tuhan Yesus muncul di hadapan umum dan dibaptis oleh Yohanes pada usia 30 tahun, 3,5 tahun kemudian ia disalibkan di Golgota. Jadi masih ada 7 tahun. Artinya minggu ke-70,
lagi yang tersisa untuk tugas orang Israel sebagai pengemban rencana Tuhan menggenapi ke-6 tugas mereka. Yang 7 tahun terakhir itu baru dikembalikan sebagai tugas mereka lagi. Antikristus datang nanti, masa tribulasi. Itu terjadi setelah kurang lebih 2000 tahun lamanya tugas memberitakan Injil diserahkan kepada orang-orang kafir karena orang Israel menolak Mesiasnya. Nah, bahwa karena orang Israel menolak Mesiasnya, kehormatan untuk melakukan ke-6 tugas itu kemudian dialihkan kepada bangsa-bangsa kafir. Nah ya, jadi karena memang bangsa Israel menolak Mesias, bahkan dibunuhnya lah Yesus di kayu salib oleh mereka, maka beban penginjilan itu dialihkan kepada bangsa-bangsa kafir. Baru nanti pada masa Antikristus tugas itu dikembalikan lagi kepada mereka. Setelah mereka sadar, wah rupanya kita menyembah Allah yang salah di bait suci. Waktu itu kan yang buka tabirnya adalah Antikristus dan Mesias palsunya. Inilah Allah, loh kayak gini Allahnya. Sebelum itu terjadi, saya mau bukain rahasia ya. Tadi saya lagi persiapin bahan ini. Saya ada waktu sejenak untuk apa yang akan ditekankan oleh saya sepanjang pembahasan ini. Kita baca Lukas 3 ayat 15. Lukas 3, 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Bapak Ibu ngerti gak? Orang Israel itu berharap adanya Mesias. Benar, betul ya? Sampai hari ini mereka berharap adanya Mesias. Jadi menolak karena gak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mesiasnya nggak kayak gini. Ini kan tukang kayu, anak tukang kayu gitu. Nggak kayak gini ya. Nah ketika ada nabi datang dari padang gurun, nabi ini benar-benar tipikal seorang, kayaknya cocok nih, Mesias bukan. Sampai dengan hari ini pun mungkin banyak orang menduga-duga gitu. Keselamatan datang mungkin lewat Injil, tapi manakah penginjilan yang paling tepat? Manakah sumber kebenaran yang paling tepat? Mana hamba Tuhan yang mungkin yang benar. Nah, kalau fokus kita kepada orang, fokus kita kepada pengajaran yang diajarkannya yang menggugah banyak orang saja, tapi tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus sendiri, kepada Mesias itu sendiri, bahkan ketika Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia biasa saja, orang-orang pada nggak tahu, masih punya keinginan yang lain, bahkan ingin yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, oleh orang-orang pada masa itu dan pada masa ini. Dan ternyata di Alkitab, kalau nanti kamu dengar Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, hati-hati, kamu jangan sampai disesatkan, kata Tuhan Yesus. Ini mengacu kepada apa? Keingintahuan orang tentang kebenaran. Mungkin kebenaran di hamba Tuhan nggak bisa memuaskan kita. Mungkin kebenaran-kebenaran dari kita, hati kita tuh punya satu batasan kebenaran. Yang ini salah nih. Ini yang saya pegang tuh kayak gini. Nah, rugi kalau kita gitu Bapak Ibu sekalian. Ruginya kenapa? Ketika kemudian Mesiasnya datang di hati kita menjelaskan tentang loh caranya gini loh. Masuknya kayak gini nih caranya nih. Nggak seperti hubungan orang lain dengan dan ngomongin tentang Tuhan, nggak, tapi Tuhannya langsung ngomong di hati kita, menjadikan kita orang-orang yang ngalamin Tuhan langsung, maka kita langsung mengerti, oh yang ini, iya pengajarannya memang begitu. Ketemu dengan, ya ini kebenaran firman Tuhan, atau ini yang membangkitkan iman kita, ya ini membuat kita tersadar, oh saya masih perlu banyak PR, oh saya masih punya hati yang lama, yang mesti ditanggalkan, oh saya sekarang masih perlu banyak diperbaiki, mumpung Tuhan belum datang yang kedua kali. Nah kalau kita udah punya hati yang begitu, kita ada jalan yang tepat. Dari zaman ke zaman orang tuh butuh yang namanya tuntunan, role model. Tapi mungkin ya mohon maaf,
terputus siarannya. Pak Doni, maaf saya ingin tanya, satu masa itu hitungan 1 hari atau bagaimana? 1 masa 1 tahun. Itu kitab. Itu yang menjadi satu patokan. Ya, 1 masa itu 1 tahun. Jadi kalau 70 kali 70 masa berarti 70 tahun kali 7 tahun. Ya gitu ya. Nah, kita lihat ayatnya ya. Mengapa panggilan penginjilan ditujukan kepada bangsa lain? Di Roma 11 ayat 7 dikatakan begini, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, kita ini sebagai tunas liar, telah dicangkokkan sebagai gantinya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan engkau yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang engkau. Jadi panggilan kepada bangsa Israel itu panggilan yang tetap. Meskipun mereka saat ini ada yang belum mengakui Yesus adalah Mesias, tidak apa-apa. Sampai dengan di hari itu nanti kita akan lihat, oh mereka baru mengakui Tuhan itu adalah Mesias. Nah kita ini jangan bermegah kepada orang-orang Israel. Oh dasar orang sombong gitu ya. Enggak, jangan, enggak boleh. Mereka tetap dikasih Tuhan. Ini lihat nih, ada satu ayat dalam Alkitab di kitab Roma tentang adanya jumlah orang-orang di luar Israel yang genap kuotanya tercapai untuk pengangkatan. Roma 11:24, sebab jika engkau sebagai cabang pohon zaitun liar telah dipotong dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini sebagai cabang-cabang yang asli, mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Perhatikan baik-baik, sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Jadi dibikin keras agar jumlah penuh kuota bangsa-bangsa lain yang akan selamatkan sampai dengan mengalami kepenuhan Allah itu masuk. Puji Tuhannya kita sedang diundangkan, dari kemarin saya sudah bilang. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Kapan selamatkannya? Di akhir kesusahan Yakub. Setelah 7 tahun tribulasi itu mereka akan diselamatkan. Seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Ingat 7 tugas tadi tentang tugas bangsa Israel dari Tuhan mengenai hasil dari apa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Ada 7 tugas. 7 apa 6? Mana? 6 hal penting, bukan 7. 6. Sampai dengan melenyapkan dosa, kefasikan, dan mengurapi yang maha kudus. Jadi ada 6 yang mesti dilaksanakan oleh orang Israel. Dan semuanya itu akan mereka lakukan nanti di masa kesesakan, di tribulasi. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, pertanyaan dari Pak Lukas. Siapakah rakyat seorang raja yang nanti akan tenggelam di dalam lautan? Tentu saja Bapak Ibu sekalian mengingat dalam cerita saya kemarin di Zakaria 14 ayat 1 sampai dengan 14. Siapa yang masih ingat tentang kedatangan Tuhan di di Bukit Zaitun hingga membuat bukit terbelah 2, hingga jalan untuk menuju Tuhan menuju ke gerbang timur itu sampai dengan mengalirkan ada rekahan di dalam dari bawah tanah bait suci hingga ada air yang masuk karena ada gempa, ada air masuk ke bait suci. Di bawahnya itu ketika orang-orang antikristus datang, kemudian Yesus menginjak pelataran bait suci itu dan air keluar mudal sampai ke Araba Yordan. Rupanya disitulah letaknya si penguasanya itu mati. Mereka terendam oleh air yang keluar dari bait suci itu. Kita baca ayatnya.
Daniel 9:26. Dalam bagian kedua dari Daniel 9:26 disebut tentang seorang raja yang rakyatnya memusnahkan kota dan tempat kudus yang kemudian rajanya akan menemui ajal dalam air bah. Banyak orang itu mengira bahwa yang meninggal itu adalah Jenderal Titus yang datang merobohkan bait suci buatan Herodes terjadi pada tahun 70. Namun interpretasi ini tidak tepat seluruhnya karena rajanya maupun jenderal itu sendiri tak menemui ajalnya dalam air bah itu. Sebenarnya terjemahan ayat itu juga tak tepat. Yang tenggelam dalam air bah atau banjir itu bukan raja itu, bukan rajanya, ya, tapi orang-orang yang memasuki bait suci yang terkena luapan air. Dari mana air datangnya? Nah, lihat ini. Yeskiel telah melihat bait suci pada akhir zaman yang akan mengeluarkan air yang melimpah sampai mentawarkan laut asin yang akan memancar dari samping mesbah bait suci. Orang-orang itu akan memusnahkan kota suci dan bait sucinya, tetapi mereka akan disapu oleh air yang memancar keluar itu. Lihat ini ayatnya ya. Dalam mana tadi? Yeskiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Jadi Yeskiel udah ngalamin tuh. Padahal dia orang zaman dulu. Nah, kita sekarang beruntung tinggal melihat di Alkitab. Nah, makanya hindarkan dulu yang namanya interpretasi apapun. Saya menghimbau, jangan dulu kita menginterpretasi apapun, lalu kemudian kita jadi gitu. Kok saling bertentangan ya Pak? Karena kita punya sumber jawaban yang seolah tepat, padahal nggak tepat-tepat amat gitu loh. Ya, nah saya harapkan kita baca Alkitab dengan literally hurufiah, apa yang tertulis. Bila memungkinkan, silakan baca Alkitab terjemahan dari Amplified Version atau dari NIV atau dari New King James Version atau dari King James Version, boleh silakan. Kalau saya tambahan lagi TPT dan the Message, saya tambahan itu biar lebih jelas. Silakan baca semuanya. Saling melengkapi kok, nggak saling bertentangan. Nah, kita lihat dalam rakyat seorang raja. Mengapa diterjemahkan sebagai rakyat seorang raja di Daniel 9:26? Dalam bahasa Inggris dipakai kata prince untuk sang raja. Prince yang manakah dia? Ada gambar nggak ada suara. Loh, masa? Ini aneh-aneh ya, yang di tempat-tempat lain ada yang suaranya ada, gambarnya nggak ada. Ada yang gambarnya ada, suaranya nggak ada. Ada yang jaringannya aneh-aneh. Ya, semoga stabilkan lagi ya. Saya minta malaikat-malaikat Tuhan sekarang menstabilkan sinyal-sinyal di tempat kota-kota di mana Bapak Ibu sekarang ini hadir. Sinyal diperkuat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlampaui, tidak ada yang nggak kebagian, semuanya siarannya dapat semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mudah-mudahan, amin, semuanya bisa ketangkap, baik suara maupun gambar. Nah, the prince, kalau terjemahannya itu the prince. Prince yang manakah dia? Rakyat seorang raja itu ngomongin soal, dalam bahasa Inggrisnya the prince, atau tepatnya the prince of the world, the prince of the power of the air. Nah, kalau Alkitab pakai bahasa itu, the prince, itu mengacu ke Lucifer. Ya,
Apalagi kalau pakai the prince of the world, the prince of the power of the air, itu mengacu kepada Lucifer. Nah, rakyat raja ini yang akan berusaha merusakkan Yerusalem dan bait suci yang di dalamnya. Tapi sebelum hal itu terjadi, akan ada pancaran mata air yang kuat muncul dari dalam bait suci yang cukup kuat untuk menyapu mereka keluar dari bait suci. Jadi pasukan-pasukan yang dibawa ini adalah pasukan-pasukan antikristus yang menyebu Yerusalem, bahkan menajiskan bait suci. Air itu selanjutnya mengalir sebagai sungai yang besar menuju ke Laut Mati dan merubah Laut Mati itu menjadi laut yang dapat dihuni oleh ikan-ikan. Nah, sebagai perbandingan nanti baca di Yohanes 14 ayat 30. Dalam bahasa Indonesianya begini, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini akan datang. Sebab penguasa dunia ini datang, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau dalam bahasa Alkitabnya, dalam bahasa King James Version-nya, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh. The prince of this world, penguasa dunia, the prince, and had nothing with me, had nothing in me. Terus di Yohanes 16 ayat 11 dikatakan gini, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sama the prince of this world. Jadi kalau penguasa-penguasa dunia ini itu mengacu kepada Lucifer. Rakyat seorang raja itu mengacu kepada Lucifer dan kepada rakyatnya. Jadi rakyat-rakyatnya yang sedang nyerbu atau kroco-kroconya Lucifer dalam wujud tentara antikristus nyerbu ke Yerusalem, disapu bersih sama air yang keluar dari bait suci di sebelah timur. Jelas ya? Nah, apa yang sedang dibikin janji dengan orang banyak? Rakyat itu kemudian diikat dengan perjanjian yang sangat berat. Sebetulnya bukan diikat perjanjian menjadi berat. Nanti kalau baca di dalam Daniel 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Menjadi berat. Padahal bukan menjadi berat, tapi justru mengkonfirmasi atau memperkuat apa yang sudah ada sebelumnya. Rencana Tuhan memang begitu. Akan muncul satu persatu, dimunculkan di dalam skenario Tuhan. Memperkuat atau confirm the covenant. Perjanjiannya sudah ada, perjanjian kepada maut. Di Yesaya kemarin saya sudah bahas ya. Makanya orang-orang yang ditanam chip sebelumnya mereka sudah terikat dengan perjanjian maut sih. Kalau mau lebih jelas lagi ya begitu. Nah, siapakah raja yang membuat perjanjian dengan orang yang banyak itu? Dialah antikristus yang memerintah bangsa Israel dan mengadakan ikatan perjanjian antara Israel dengan maut, dengan si pembinasa keji, sehingga mereka sempat membangun bait suci bagi Tuhan. Jadi nanti ada fakta perdamaian di antara antikristus sebagai penginisiatif atau inisiator mengadakan satu perdamaian damai di antara, mungkin ada ikutan juga Amerika ya, perdamaian di antara Palestina dan Israel, hingga nanti bait suci dibangun di tempat yang sekarang yang dikenal sebagai yaitu masjid itu. Nanti dibikin seperti itu. Nah, dialah antikristus yang memerintah bangsa Israel dan mengadakan ikatan janji antara Israel dengan maut, sehingga mereka membangun bait suci. Ia meneguhkan perjanjian itu dan memberi kesempatan bait suci itu dibangun untuk kemudian si pembinasa keji nanti akan mengambil alih persembahan yang diperuntukkan bagi Tuhan Allah Israel menjadi bagi dirinya sendiri, mengalihkan peribadatan. Sejak dulu rupanya Lucifer tuh ingin sekali mengambil alih penyembahan dari Tuhan. Jadi kalau sekarang ada keinginan dari kita untuk kita merebut kasih dari orang lain atau mencoba untuk menarik kasih dari orang lain dengan cara-cara yang luka batin, akar pahit gitu ya, itu kemudian kita kenali itu bukan karakter kita loh ternyata, karakter si jahat.
Jadi kita masih mengerti itu. Daniel 9:27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. He shall confirm a covenant with the many for 1 week. Akan mempertegas apa yang sudah ada sebelumnya. Perjanjian maut akan menekan banyak orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah membagikan mengenai 70 minggu nubuatan Daniel. Ternyata kalau mudah sekali ya. Aslinya tuh rumit loh Bapak Ibu. Saya menjelaskannya dibikin mudah seperti itu, singkat ya. Dibikin semudah itu singkat agar Bapak dan Ibu sekalian menangkap jelas sebetulnya Tuhan tuh pengen apa. Kok kita masih tahu yang beginian gitu. Ya ingin jelas karena angka-angka di dalam kitab Daniel itu sebetulnya jelas banget. Kalau kita ngikutin apa yang saya paparkan dengan jelas. Ketika baca Alkitab lagi nanti Bapak Ibu sekalian baru nangkap. Oh begitu ya. Muncul kenapa ada 7 tahun kesesakan, mengapa 7 tahun, mengapa di 3,5 tahun yang kedua baru muncul yang lebih keras lagi, baru muncul dianya di bait suci untuk mengalihkan penyembahan kepada dia. Mengapa di 3,5 tahun kedua lebih keras, mengapa 3 tahun pertama nggak terlalu keras. Nah, kita ngerti itu. Jadi banyak sekali yang diungkapkan di sini, dan kita juga nanti besok akan bahas soal ini. Mimpi Nebukadnezar, ada patung itu yang ada kepalanya emas, nanti kakinya ada yang tanah, ada yang emas. Baik, bila Bapak dan Ibu sekalian akan bergabung besok, saya mohon agar Bapak Ibu sekalian membaca lagi atau mengulangi lagi rekaman ini terus. Ini rekaman ini sebetulnya hari ini nanti kan di rekamannya, nanti dinonton lagi, dalami terus. Kita tahu rencananya seperti itu, lalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagian ini untuk saya menggenapkan setiap hal, termasuk mesti ngapain kepada orang-orang yang saya kasihi dalam pelayanan saya, gimana caranya menyampaikan kepada banyak orang. Saya waktu pertama kali dapat pengajaran ini, Bapak Ibu sekalian, saya berdoa sungguh-sungguh. Waktu itu saya di Jogja. Dalam satu waktu istirahat 1 minggu penuh di Jogja. Saya waktu itu bersama dengan teman-teman yang lain menyepi dari hiruk pikuk kota atau di Kaliurang. Kami semua berdoa di situ selama 1 minggu. Kita dibekali dengan materi-materi akhir zaman. Itu tahun berapa ya? Mungkin 5 tahun yang lalu. Di situ muncul kemudian beberapa hal yang menjadi penguatan gitu. Kan saya baru ngerti sekarang, baru dijalani oleh saya tentang apa itu maut, tentang apa itu berjumpa dengan roh maut, bagaimana mengalahkan maut. Baru saya ngalamin sendiri orang-orang yang sakit, orang yang gimana. Oh ngerti. Begitu ya roh mautnya kerja gitu. Baru saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu-waktu itu saya sempat ragu. Waduh, ini seberat begini materinya, masa depannya gimana? Sampai saya itu berdoa sungguh-sungguh. Tuhan bilang, kau memang memberikan kekuatan pada hambamu. Jelaskan apa saja yang perlu aku pelajari. Dikasih banyak begitu, jadi saya nangkap. Nah akhirnya dikasih juga peneguhan lewat satu vision, satu mimpi. Tiba-tiba ada dalam mimpi itu saya jelaskan ke teman-teman ketika pas makan siang waktu itu. Saya lihat ada ribuan ikan terbang, kemudian pindah daerah. Lalu kemudian ada hujan darah. Lalu kemudian ada meteor datang. Meteor berjatuhan ke bumi. Ada
7 kejadian yang saya tangkap waktu itu. Saya omongin langsung di tempat meja makan kepada teman-teman saya. Ada yang mungkin, wah pokoknya diuji dulu deh gitu ya. Bapak Ibu, nggak lama dari situ, ketika saya pulang kembali ke Bandung dari Jogja, nggak lama kemudian dalam waktu 3 bulan, 7 tanda itu tergenapi semua. Ada hujan ikan, ada hujan darah, hujan katak dan hujan ikan. Bapak Ibu sekalian, saya baru tahu. Ada meteor jatuh. Dan itu berturut-turut selama 3 bulan itu penggenapan Tuhan berturut-turut. 7 tanda yang pribadi buat saya. Tapi jatuhnya di negara lain, di kota-kota lain, ya, di tempat-tempat yang saya bisa pantau lewat internet, dulu nggak gitu banyak Instagram, nggak. Tapi dulu Facebook sudah ada. Jadi saya waktu itu lihat di Facebook. Yang saya bagikan begini, Bapak Ibu, yang penting kita betul-betul mempunyai respon seperti Daniel. Ketika dapat tumpukan kitab itu, kemudian dia berdoa jadi pendoa bagi Tuhan. Jadi pendoa syafaat bagi Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa dan ampuni suku bangsaku, ampuni bangsaku. Mereka salah, ampuni mereka. Di hari pertama Daniel ngomong seperti itu, ada satu penyertaan Tuhan kepada Daniel. Jadi ketika di hari pertama kita ingin menyediakan hati kita buat Tuhan, gitu ya, respon itu yang terbaik buat Tuhan, ternyata Tuhan bagikan. Nih, aku kasih kamu rahasia masa depan. Saya inginkan Bapak Ibu sekalian mengalami hal yang sama seperti Daniel. Kita setelah dapat pelajaran ini, banyak ya yang perlu kita pelajari, betul. Tapi yang penting alami dengan Tuhannya, agar semua pelajaran yang kita pelajari hari ini tuh menjadi satu, bukan makanan pengetahuan aja tahu gitu. Enggak, kita betul-betul mau menggenapi setiap rencana Tuhan. Kita jadi bejananya yang mulia seperti Daniel. Oleh karena Daniel itu mencatat kemudian apa yang divisionkan oleh Tuhan, mencatat dengan bijaksana, betul-betul dia mempunyai tim yang sangat kuat juga. Kemudian dia menjadi orang yang sangat peka. Bahkan hal-hal yang ia lihat belum kita dapat loh. Belum kita dapatkan di hari ini, di masa depan pun kita mungkin nggak tahu gimana. Tapi Daniel udah dapat duluan. Nah, saudaraku, Daniel dan kita sebetulnya potensinya lebih jauh mana? Kita loh sebetulnya. Kita ini anak-anak Allah yang secara perlengkapan lebih penuh dari Daniel. Hikmat kita tuh lebih dari Daniel harusnya. Sampai ke titik di mana kita mau, tergantung dari respon kita hari ini. Saya mau buka hati, saya mau buka hidup saya di hadapan Tuhan. Mari Tuhan penuhlah dalam diri saya. Tuhan akan tuntun setiap dari kita yang merespon sejauh mana yang ia mau, bukan yang kita mau. Kalau Tuhan mau ngajak kita lari, larilah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau ngajak kita lari cepat, lebih cepat lagi, ayo lari cepat lagi bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana dengan kesaksian orang yang dibawa ke neraka, dihukum, di api, dipotong lidah, yaitu kesaksian yang sudah dibawa ke sana itu berupa nubuatan, mungkin begitu ya. Seperti Daniel. Daniel kan bahkan dunia yang Daniel lihat kita belum sampai ke situ. Namanya juga nubuatan. Neraka udah ada isinya, tapi neraka udah ada tapi belum ada isinya. Titik. Jadi kalau ada yang pernah lihat neraka, ya sudahlah. Itu aja gitu ya. Nah, coba sekarang kita lebih lagi. Bukan lihat neraka, bukan lihat setan-setan, dia takut gitu bawaannya. Enggak, kita mencoba buka hati. Kita ingin lihat hadirat Tuhan, tahta Allah, melihat pribadi Tuhan, melihat malaikat-malaikat, melihat Firdaus, melihat sorga, melihat masa yang akan datang. Coba yang begitu-begitu. Kita arahkannya ke situ. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Mari kita minta kepada Allah kita untuk memberikan kepada kita bukan saja pengetahuan, lebih dari pengertian, bahkan kita minta isi hatinya, kerinduannya. Apapun yang sedang ia persiapkan bagi kita. Entah kita menjadi menjadi orang-orang yang diperuntukkan untuk bejana yang mulia seperti apa. Sebetulnya kapasitasnya itu terserah kita.
sebesar apapun itu terserah kita sebetulnya. Asal kita mau pergunakan waktu-waktu yang sekarang ini ada, dan setiap isi hati kita mau untuk Tuhan semuanya isi dengan firman dan kebenarannya saja. Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita lebih banyak lagi ngalamin Tuhan ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Kami mendapatkan bagian dari hati-Mu, bahkan kami dilingkupi oleh kasih-Mu yang besar. Kami dipenuhi dengan perkataan-Mu, pengajaran-Mu. Jadikanlah kami semua anak-anak Allah yang patuh dipimpin oleh-Mu, mengikuti apa dan kemanapun Kau pergi, Engkau mau, kami ikut Kau. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami ingin diisi sepenuhnya oleh kepenuhan diri-Mu. Kami percaya Engkau sediakan lebih banyak dari apa yang kami duga, yang kami pikirkan. Tuhan, kami mohon Kau ambil semua apa yang salah di hati kami. Entah itu pikiran-pikiran yang terbatas, memori-memori yang menyimpan kepahitan, atau memori-memori yang diisi dengan kebencian-kebencian, atau kesibukan-kesibukan lain. Kami mohon Tuhan, kami mau itu semua diambil. Kami mau diliputi oleh hadirat-Mu saja, kerinduan-Mu saja, isi hati-Mu saja, kasih-Mu. Kami semua ingin diisi oleh itu, tidak mau yang lain. Hingga kami tidak dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau berbantah-bantah mengikuti Engkau. Kami mau ngikut Engkau sepenuhnya. Kami merelakan diri, Roh Kudus, untuk Kau ambil alih apapun yang ada di isi hati lama kami. Entah itu ketidakpercayaan, kebimbangan, keraguan-raguan, ketakutan, ngalamin hari esok. Kami sekarang mau berani bilang kepadamu, Roh Kudus, ambil semuanya ini. Saya mau tentram, saya mau damai sejahtera, saya mau diliputi oleh kuasa-Mu, bahkan hadirat-Mu. Penuh dalam diri kami. Penuh oleh setiap apapun yang dijanjikan oleh Allah dalam diri kami. Mari Roh Kudus, bangun kami seperti anak-anak Allah yang penuh dengan Kristus. Kami mau masuk dalamnya. Dan Bapa Surgawi, kami bersyukur kami diliputi oleh kasih-Mu. Kami tidak datang kepadamu dengan hati yang takut, hati yang cemas. Bahkan kami siap dikasihi, kami siap dipenuhi, kami siap dilawat. Kami akan menerima apapun yang Kau ajarkan. Buat kami ngerti rencana-Mu ini. Kami mohon Bapa, berikan pada kami senantiasa hati-Mu. Berkata-kata persis apa yang sedang Kau ingin katakan dan kami mendengarnya. Kami tahu ketika kami mendekat, Engkau pun mendekat. Bahkan kami tahu Engkau hidup dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami mau akhiri pertemuan ini. Malam nanti kami mau ngalamin Engkau. Bahkan kami ingin melihat kerajaan Allah, sorga Firdaus, malaikat-malaikat Tuhan. Kami melihat diri-Mu, Engkau Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi anak-anaknya, tanpa terkecuali. Melihat Tuhan Yesus, melihat juga Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menutup hari ini dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru, dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sampai dengan saat ini sudah bergabung, masih mendengar ini bicara. Dan saya undang lagi tanpa undangan, Bapak Ibu sekalian, silakan besok bergabung langsung di jam yang sama 17 WIB dengan bahasan apa? Mimpi siapa? Tulisin. Itu lebih dalam lagi karena ini terutama soal penggenapan nubuatan, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian mengikuti lagi video yang barusan sampai dengan ngegodok gitu ya, sampai dengan ngerti, oh saya mempunyai peran yang sangat penting di akhir zaman ini. Jadi jangan lewatkan momen-momen ini dan momen berikutnya, karena kemudian nanti saya akan juga ngomongin tentang ini. Apa ini? Coba tulisin. Jelas nggak? Nah, kita akan bahas juga soal
masa-masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan tetap bergabung dan silahkan sharekan kembali bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, selamat malam, sampai jumpa besok. Saya Dinius mengucapkan Tuhan memberkati.